Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga senantiasa diberikan sehat walafiat. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang klaim hak cipta ya. Apa yang dimaksud dengan klaim hak cipta, kemudian perbedaan antara pelanggaran hak cipta dan konten claim ID. Jadi kalau pelanggaran terkait hak cipta itu adalah permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Kalau konten klaim klaim konten ID itu beda dengan pelanggaran hak cipta. Kalau konten klaim ID itu prosesnya alat yang dibuat oleh YouTube. Jadi konten ID adalah alat yang dibuat oleh YouTube. Jadi jika ada video atau konten yang menemukan kecocokan dengan channel yang lain, nah, konten ID itu akan menerapkan klaim konten ID yang pada suatu konten yang cocok pada satu yang lain. Kemudian ada sponsor tadi lewat. Klaim konten ID ya tidak seperti permintaan penghapusan ya, tidak seperti permintaan penghapusan yaitu pada klaim hak cipta. Jadi konten ID itu adalah alat yang dibuat oleh YouTube. Nah, kemudian apa yang terjadi jika konten teman-teman itu mendapatkan klaim konten ID? Ada 3 hal. Yang pertama, pemilik konten akan memblokir. Yang kedua, pemilik konten bisa memonetisasi. Yang ketiga, pemilik konten itu bisa melacak. Jadi seumpama teman-teman memakai video saya, mengupload video saya, itu akan terdeteksi dari klaim konten ID. Yang bisa saya lakukan, saya bisa melihat video yang teman-teman upload itu bisa saya lacak. Yang pertama, saya bisa memblokir video teman-teman yang videonya itu sama dengan video saya, ya, konten agar tidak dapat ditonton. Ini saya blokir, bisa. Yang kedua, saya bisa memonetisasi atau tidak gitu ya. Kalaupun bisa saya monetisasi, itu biasanya ada kalanya berbagi pendapatan dengan teman-teman yang mengupload video saya misalnya itu. Terus kemudian melacak dari statistik penayangan pada konten yang teman-teman upload ya, yang sama dengan video saya itu bisa saya lacak. Jadi setiap negara itu berbeda-beda tindakannya ya. Kadang ya video dapat dimonetisasi di suatu negara atau wilayah yang lain, atau diblokir atau dilacak di negara atau wilayah lain. Jadi perlu diingat bahwa jika konten dilacak atau dimonetisasi ya, konten tersebut itu tetap dapat ditonton di YouTube. Jadi tidak masalah. Meskipun ada klaim konten ID yang aktif. Biasanya pemilik hak cipta itu akan memilih untuk melacak atau memonetisasi video, bukan memblokirnya. Jadi gitu. Teman-teman, videonya tidak original, teman-teman kena klaim konten ID, nanti biasanya berbagi hasil untuk video yang sama dengan channel yang lain itu. Jadi tidak apa-apa, semisal ada klaim konten ID yang masih aktif klaim konten ID-nya ya, itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman kalau bisa ya buat video itu secara original ya, terbebas dari pelanggaran hak cipta dan klaim konten ID. Jadi tidak sama ya teman-teman. Jadi untuk hak cipta itu ditampilkan di YouTube itu tanpa izin dari pembuat video aslinya ya, dan pelanggaran hak cipta itu meminta untuk videonya itu dihapus, permintaan penghapusan itu. Jadi itu pelanggaran tentang hak cipta. Tapi kalau konten ID itu adalah alat yang otomatis memindai konten yang dilindungi hak cipta di YouTube. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kalau ada video yang cocok dengan channel orang lain, maka konten ID itu akan bekerja dan akan mengklaim
konten ID. Ya. Itu, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.